Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atin Nurhalimah dari SD Muhammadiyah Tengahan, peserta Lomba Inovasi Pembelajaran Kapanewon Minggir. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan materi macam-macam puasa sunnah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Sebelum kita pembelajaran hari ini, buatin minta tolong semuanya untuk ngecek kerapian ya, kerapian lingkungan kalian, baju dan meja kalian. Apakah sudah rapi? Silakan dicek dulu. Sudah, baju sudah rapi? Ya. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah rapi semuanya, berarti anak-anak semuanya sudah siap untuk pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Adakah di sini yang mau memimpin doa? Saya Ya, baik, silakan boleh. adalah teman-teman untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini adalah yang tidak berangkat. Diana. Kemana Diana? Sakit. Sakit. Oh ya, kita doakan ya semoga Diana segera sembuh dan bisa ikut pembelajaran lagi bersama kita. Amin. Ya. Karena itu ya supaya kita bersemangat. Boleh berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ambil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih, silakan boleh duduk. Semuanya semangat ya. Kita mulai dengan tepuk rukun Islam. Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, naik haji. Naiknya naik pesawat. Oke, berulangan. Ya, baik. Kita mengulas materi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Pertemuan yang lalu apakah masih ingat kita membahas tentang apa? Puasa sunnah. Oh, pengertiannya ya. Ada yang masih ingat puasa itu artinya apa? Nanti kalau misalnya buatin bertanya
yang membatalkan puasa itu sendiri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah nih, apa kaitannya dengan materi hari ini? Karena hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu macam-macam puasa. Nah, materi yang sebelumnya itu kaitannya apa dengan materi hari ini? Iya, kaitannya tentang puasa. Karena kemarin pengertian berarti kita harus tahu apa aja sih puasanya. Materi ini juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin supaya lebih sabar. Ya, ada salah satu gambar nih. Iya. Nah, maaf lewat. Pilih yang mana anak-anak? Yang kiri? Oke, semuanya pilih yang kiri. Ya, semoga kita bisa reuni di surganya Allah nanti ya. Amin. Baik, kita lanjut ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Orang di Padang Arafah. Iya, orang di Padang Arafah. Berarti kaitannya tentang puasa apa? Ya, puasa Arafah. Nah, kalau ini singkat isbat. Puasa apa? Syawal. Ya. Selanjutnya Puasa Daud. iya, pinter. Kita lanjutkan manfaatnya apa? Yang pertama untuk mendapatkan ilmu. Iya, benar sekali. Yang kedua health. Oh iya, untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir apa? Ketakwaan. Ketakwaan, untuk meningkatkan ketakwaan atau lebih dekat dengan Allah. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah setelah mempelajari ini diharapkan anak-anak semuanya bisa menjelaskan secara mandiri tentang macam-macam puasa dan waktu pelaksanaannya. Tentunya dengan benar ya. Dan kemudian anak-anak bisa membedakan macam-macam puasa sunnah dan waktunya, jangan sampai kebalik namanya dan waktunya. Dan kemudian anak-anak bisa menganalisis pentingnya puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah tadi. Dan yang terakhir, harapannya anak-anak semuanya bisa melaksanakan minimal satu puasa sunnah. Boleh Senin Kamis, boleh yang lainnya nanti yang kita pelajari. Bentuk asesmen yang pertama adalah materi penting atau gagasan pokok ini yang pertama nanti. Ya, kemudian nanti di tengah-tengah kita akan belajar bermain dengan TTS apa? Dan yang terakhir ada LKPD, yaitu mandiri yang mandiri. Ya. Karena kita lanjutkan untuk per kelompok ini asesmen awal ya. Jadi berarti pengen tahu nih anak-anak seberapa semangatnya dan seberapa bisa memahami bacaan yang akan kita pelajari hari. Membaca dulu, yang kedua menuliskan poin penting ya yang kalian sudah baca, kemudian dituliskan dalam sticky note. Sticky note ini kemudian nanti ditempelkan di kertas HVS. Ada yang mau bertanya? Tidak? Semuanya paham? Ya, anak sambil berkelompok kalian nanti akan buat nilai kaitannya tentang kerjasama tentunya. Oke, waktunya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Dibaca dulu, ditulis dan ditempelkan. Kalau sudah, boleh untuk dibawa ke depan ya. Wah, bagus sekali nih, kreatif semuanya. Oke, tepuk tangan buat kelompok kalian semuanya nih. Bagus. Tadi kalau dalam buku paket sudah ada berapa puasa sunnah dalam buku paket? Nah, sudah ada 5 puasa sunnah. Ada apa aja? Yang pertama, puasa Senin Kamis. Ada lagi? Puasa Daud. Puasa Arafah. Ayamul Bid. Terus puasa Muharram. Ya, ada 5 ya. Nah, berarti akan menyampaikan beberapa tambahannya. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk review materi. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Ya. Ternyata pada 2 hari ini amalan perbuatan manusia itu diangkat ke langit dan diperlihatkan kepada Allah. Terus yang pertama adalah Ayamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya, di bulan Hijriah, yaitu di bulannya namanya Qamariyah. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan, karena satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Selanjutnya ada puasa Syawal. Nah, puasa Syawal ini adalah puasa 6 hari setelah tanggal 1 Syawal atau setelah Idul Fitri.
bulan Syawal tepatnya. Boleh milih dari tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal. Boleh milih. Oke, selanjutnya adalah siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Kemudian puasa Arafah pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Baik, selanjutnya ada puasa di bulan Muharram ya. Oke, selanjutnya ada puasa Daud. Puasa Daud itu puasa apa? Iya. Oke, sekarang adalah waktu untuk game. Nah, sebelum kita ke game, anak-anak silakan dipelajari dulu materinya dan buatnya minta tolong 2 orang belum untuk mengangkat meja di bawah. Nanti peraturannya adalah anak-anak silakan maju satu persatu. Boleh susun strategi. Misalnya, salah satu anak nanti baca soalnya di depan diingat-ingat kemudian hilang dan berdiskusi dengan temannya. Dan anak-anak silakan satu orang untuk maju ke depan bergantian. Ya, menjawabnya hanya satu. Setiap satu orang satu. Jadi kalau sudah selesai nanti boleh untuk melanjutkan. Itu ya. Oke, paham? Ya. Ada yang dipertanyakan dulu dari begini? Gak ada? Paham ya semuanya? Oke, dimulai dari sekarang. Dibaca dulu soalnya, jangan ngarang ya. Yang lain siap-siap, oke. Kelompok 3 sudah tadi, oke. Kelompok 5, ayo. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencontohkan dulu dan nanti kita akan tahu hasilnya kelompok mana yang terbaik yang sudah membaca dan memperhatikan. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Nah, masih ada ya? Ini konsentrasi. Ulang ya, tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, yang pertama soalnya puasa yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Komariah namanya puasa Yaumul Fitr. Benar kelompoknya? Oke, kalau salah silakan disilang ya. Oke, kelompok 2 benar berapa? Benar semua. Oke. Kelompok 3 salah satu. Kelompok 4 benar 9. Karena kelompok 4 ternyata nilainya 90, kelompok 1 100, maka kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ada yang mau bertanya dulu berkaitan dengan materi? Boleh? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Oke, coba. Gajah semut semut gajah semut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Belum boleh. Oke, Diandra, mana ada yang keliru Diandra? Diandra, puasa yang dilaksanakan kaitannya dengan ibadah haji namanya puasa apa? Arafah. Tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Oke, tepuk tangan buat Diandra. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah kita kuis. Kita kuisnya pakai word. Ya, anak-anak semuanya buatin akan menuju dengan spin ya. Jadi nanti buatin spin siapa yang akan menjawab pertanyaan, hanya 10 pertanyaan. Kita spin ya. Siapa ya? Bintang. Oke, Bintang, pertanyaannya adalah puasa yang diibaratkan 1 tahun puasanya dalam 6 hari berarti puasa apa? Syawal. Benar gak ya? Berdiri Aisyah, berdiri. Oke, puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Arafah, coba. Oke, benar, tepuk tangan buat kita. Aisyah, sorry. Oke, udah selesai. Oke, dapat. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang puasa sunnah. Ada apa aja puasa sunnah itu? Kamis. Puasa apa lagi? Daud. Apa lagi?
menjadi jalan untuk meraih cinta dan ridhonya Allah. Pengen nggak dicintai sama Allah? Enggak. Nanti kalau dicintai sama Allah, dekat dengan Allah, maka akan mendapatkan apa? Surganya Allah. Kemudian dengan memahami dan mengamalkan berbagai macam puasa sunnah, kita dapat menyempurnakan ibadah serta menjaga spiritual sepanjang tahun. Mari, oke, semuanya silakan jadikan puasa sunnah itu sebagai bagian dari rutinitas ibadah, ya, untuk kehidupan biar tentunya lebih berkah nanti. Jadi jadikan sebagai rutinitas ibadah, tidak hanya yang wajib aja, tapi yang sunnah-sunnah juga mulai dilaksanakan. Gitu. Ya, itu mulai dilaksanakan. Jadi tidak hanya yang wajib, yang sunnah itu juga dilaksanakan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Ini adalah kesimpulan yang sudah kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan untuk prospek evaluasi anak-anak untuk mengerjakan dan boleh kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Cukup ya? Boleh buatin minta tolong salah satu untuk membagikan. Boleh untuk dibagikan satu-satu. Oke, dimulai dari sekarang 5 menit. Apa yang kalian sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini? Apa yang kalian sukai? Boleh katakan? TTS. TTS. Ada lagi yang kalian sukai dari pelajaran ini? Yang kali ini? Berkelompok. Oke, ada lagi? Gamenya suka nggak? Siapa yang suka? Bagaimana menurut kalian? Menurut perasaan kalian? Ada lagi? Seru. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang adalah manfaat dan juga hikmah dari puasa sunnah. Selanjutnya kita sekarang kita nonton film dulu nih. Oke, siapa saja yang mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini apa? Tentang puasa sunnah. Karena dapat pahala tadi ya, kalau menyingkirkan batu berarti kan sunnah kan. Ada yang pengen puasa Arafah dengan keutamaannya 1 tahun sebelum dari sudah dihapuskan dosanya. Oke, untuk mensyukuri pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ambil sikap sempurna